Manajemen persediaan mengoptimalkan stok dan efisiensi. Manajemen persediaan merupakan aspek penting dalam operasional perusahaan, khususnya dalam konteks keuangan bisnis. Pengendalian persediaan yang efektif dapat membantu perusahaan meminimalkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam video ini, kita akan mempelajari berbagai metode pengendalian persediaan dan bagaimana penerapannya dapat mengoptimalkan kinerja keuangan bisnis. Sistem informasi manajemen persediaan. Sistem informasi manajemen persediaan adalah menyediakan fasilitas administrasi aplikasi sehingga administrator bisa melakukan manajemen pengelolaan aplikasi dengan mudah dan efektif. Yang kedua ada tujuan sistem informasi manajemen persediaan. Tujuan utama dari sistem informasi manajemen persediaan adalah mengoptimalkan stok, mengurangi biaya, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang terakhir ada manfaat sistem informasi. Manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan sistem informasi manajemen persediaan adalah untuk meningkatkan akurasi stok, mengurangi biaya penyimpanan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada manajemen rantai pasokan dan juga manajemen persediaan. Nah, apa sih manajemen rantai pasokan atau supply chain management itu? Manajemen rantai pasokan merupakan proses yang mengatur dan mengelola aliran barang, informasi, dan layanan dari pemasok hingga ke konsumen akhir. Nah, SCM ini mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, distribusi, dan pengelola hubungan dengan berbagai pihak dalam rantai pasokan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah manajemen persediaan atau inventory management. Nah, apa sih manajemen persediaan itu? Manajemen persediaan merupakan kegiatan yang melibatkan pengorganisasian dan pengendalian seluruh proses pengadaan terkait dengan persediaan barang atau produk dalam suatu perusahaan. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari manajemen rantai pasokan dan manajemen persediaan itu? Dan mengapa hal tersebut penting? Nah, yang pertama ada tujuan manajemen rantai pasokan. Itu yang pertama untuk memenuhi permintaan pelanggan, dan yang kedua mengurangi biaya operasional dan membangun rantai pasokan yang fleksibel. Yang selanjutnya adalah tujuan dari manajemen persediaan. Yang pertama adalah memenuhi ketersediaan material, meminimalkan pemborosan, dan meningkatkan layanan pelanggan. Nah, kenapa sih manajemen rantai pasokan dan persediaan ini tuh penting? Itu dilakukan untuk memastikan produk tersedia tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai, sehingga dapat memenuhi permintaan pelanggan dan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan serta posisi perusahaan di pasar tersebut. Nah, apa tuh peramalan permintaan? Peramalan permintaan adalah sebuah proses memprediksi masa depan untuk produk dan layanan bagi sebuah perusahaan berdasarkan tren, historis, dan faktor-faktor yang relevan lainnya. Nah, tujuannya tuh apa? Tujuannya adalah untuk mengefisiensi biaya dan mengurangi biaya serta untuk meningkatkan pelayanan suatu perusahaan. Nah, metode peramalan permintaan itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama metode kualitatif, yang kedua kuantitatif. Nah, kualitatif sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu pendapat para ahli, pendapat para eksekutif perusahaan, dan yang terakhir riset pasar. Lalu ada metode kuantitatif, itu dibagi menjadi dua, teman-teman, yaitu menganalisis berdasarkan pola dan tren. Yang kedua menganalisis berdasarkan variabelnya. Nah, ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi peramalan permintaan. Yang pertama, tren pasar. Yang kedua, siklus ekonomi. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang terakhir, ada kebijakan pemerintah. Terus gimana cara melakukan peramalan permintaan? Yang pertama yaitu pengumpulan data-data. Yang kedua, pemilihan metode dari peramalan permintaan. Yang ketiga yaitu analisis peramalan permintaan. Yang keempat, pengembangan metode peramalan permintaan. Yang kelima, ada uji validasi. Yang keenam, implementasi. Salah satu faktor kelancaran proses produksi adalah pengendalian barang yang tepat. Namun apabila persediaan barang itu membutuhkan biaya yang tinggi, itu akan mengakibatkan overstock atau pemborosan persediaan barang di gudang. Oleh karena itu, kita perlu melakukan optimalisasi biaya. Apa sih optimalisasi itu? Optimalisasi merupakan pencarian alternatif dengan menggunakan biaya yang efektif, namun tetap memaksimalkan faktor produksi yang telah dimiliki.
Lalu, faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi biaya persediaan? Yang pertama itu ada biaya penyimpanan. Biaya ini timbul setiap kali kita menyimpan, menjaga, maupun merawat persediaan. Contohnya ada biaya sewa gudang dan biaya pembayaran tenaga kerja. Lalu yang kedua ada biaya pemesanan. Biaya ini timbul setiap kali perusahaan melakukan transaksi. Yang contohnya adalah ada biaya transportasi, biaya administrasi, dan biaya komunikasi. Lalu yang ketiga itu ada biaya penyiapan. Biaya ini timbul setiap kali perusahaan mempersiapkan mesinnya. Contohnya apabila saat servis mesin ataupun menyeting mesin. Lalu yang keempat itu ada biaya kekurangan barang. Biaya ini timbul apabila terjadi kekurangan barang maupun kehabisan stok barang. Contohnya itu apabila terdapat pemesanan produk yang darurat maupun biaya kehilangan pelanggan. Dalam mengendalikan persediaan barang, ada beberapa metode yang dapat digunakan berdasarkan karakteristik bisnis tertentu. Yang pertama, metode Economic Order Quantity. Metode ini bertujuan untuk menentukan jumlah pesanan optimal demi meminimalkan biaya persediaan dan biaya pemesanan. Yang kedua, metode Just in Time. Dalam metode ini, perusahaan hanya akan memesan persediaan barang saat dibutuhkan. Yang ketiga, metode First In, First Out. Dalam metode ini, barang yang pertama kali dipesan adalah barang yang pertama kali keluar. Metode ini cocok untuk barang dengan umur simpan terbatas. Yang keempat, metode Last In, First Out. Dalam metode ini, barang yang terakhir kali dipesan adalah barang yang pertama kali keluar. Tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Yang kelima, metode Safety Stock. Dalam metode ini, perusahaan menambahkan persediaan barang cadangan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan. Yang keenam, metode ABC Analysis. Dalam metode ini, beberapa produk dibedakan berdasarkan harganya. Barang yang lebih mahal biasanya dipesan dalam volume yang lebih kecil, sedangkan barang yang lebih murah dipesan dalam volume yang lebih besar. Yang ketujuh, metode Periodic Review System. Dalam metode ini, perusahaan melakukan pengecekan persediaan secara berkala dalam interval tertentu.